Ada yang mengatakan mimpi itu penting, bahwa manusia hidup dari mimpi. Bung Karno pernah berkata, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, setidaknya engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Namun ada juga yang mengatakan bahwa mimpi itu harapan, dan karena harapan itu tidak terbatas, maka sulit untuk diwujudkan. Akhirnya, mimpi dianggap sumber kegagalan, karena membuat manusia lebih sibuk mengejar mimpi daripada hidup dalam realita. Indonesia mempunyai mimpi yang sangat besar, yaitu visi Indonesia Emas 2045. Bayangkan, pada tahun 2045, penghasilan rata-rata orang Indonesia diproyeksikan akan menembus angka 40 juta rupiah per bulan. Dengan angka ini, kita tidak akan pusing lagi mencari minyak goreng harga 14.000 per liter, yang kadang takarannya tidak sampai 1 liter. Kita juga tidak akan rela berpanas-panasan lagi mengantri Pertalite. Jajanan kita nanti bukan lagi hanya sekedar cilok, cireng, cilung, dan bahkan lainnya yang konsumtif, tetapi kita sudah lebih maju, mengalokasikan keuangan kita pada investasi seperti obligasi, reksadana, saham, layaknya orang-orang di negara maju, di mana orang mengantri bukan untuk mendapatkan sembako, tetapi untuk menghadiri rapat umum pemegang saham. Bayangkan tidak ada lagi orang miskin di Indonesia, karena jumlahnya berkurang drastis hingga hanya tinggal 0,5% saja. Pada tahun itu kita bukan lagi Indonesia yang sekarang, yang dianggap lemah, yang masyarakatnya gampang diadu domba, SDM rendah, yang hanya menjadi penonton di rumah kita sendiri, sedangkan asing bebas ria mengeruk kekayaan kita. Indonesia lama akan kita tinggalkan. Kita akan bertransformasi menjadi Indonesia baru, yang naik kelas menjadi negara maju sejajar dengan Amerika, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Singapura. Indonesia akan menjadi negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan dengan peradaban barunya. Mungkinkah? Bisakah kita menggapainya? Ataukah ini hanya sekedar mimpi dan ilusi? Pertanyaannya bukan mungkinkah, tetapi maukah kita mewujudkannya? Bersama saya, Niki Mulia, mahasiswa Magister Kebijakan Publik dan Governansi Universitas Indonesia. Kita bahas lebih lanjut. Dalam studi kebijakan publik, dikenal suatu konsep yang disebut transfer kebijakan. Transfer kebijakan menjadi penting karena menyediakan sumber yang kaya untuk menyelidiki struktur dan proses tata kelola kolaboratif yang melibatkan aktor pemerintah dan non-pemerintah. Sederhananya, transfer kebijakan dalam cakupan negara adalah kisah sukses kebijakan dari negara lain yang diadaptasi menjadi suatu gagasan kebijakan suatu negara dengan harapan hasil yang sama dengan yang dicapai oleh negara asal kebijakan. Transfer kebijakan ada untuk memberikan jalan keluar alternatif terhadap permasalahan negara yang kompleks dan semrawut yang sulit untuk dipecahkan. Contohnya dalam permasalahan mimpi yang kita bahas di awal video ini. Perencanaan pembangunan jangka panjang Indonesia untuk 20 tahun ke depan adalah melalui visi Indonesia Emas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sampai dengan 2045 yang terdiri dari 5 sasaran utama, 8 misi agenda pembangunan, 17 arah tujuan pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan. Pada lampiran undang-undang ini telah dibahas secara komprehensif terkait RPJPN 20 tahun ke depan, yaitu diantaranya refleksi, isu dan tantangan pembangunan Indonesia, megatrend, modal dasar, perubahan iklim, sampai kepada kesinambungan pembangunan. Adapun tantangan pembangunan ke depan adalah meliputi berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial, budaya dan teknologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Selama ini tata kelola menjadi kendala utama di dalam pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh kementerian, lembaga, dan daerah, ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di pemerintahan daerah. Belum meratanya kualitas pelayanan publik. Selain itu, kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat dan banyak permasalahan lainnya.
Melihat rumitnya tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan, kita dapat mengadopsi dan mengadaptasi kebijakan negara lain yang telah sukses merencanakan dan mencapai pembangunan nasionalnya sebagai alternatif kebijakan yang dapat mendukung percepatan pembangunan di Indonesia. Dalam hal ini, dapat mengambil contoh Singapura yang sukses merubah status ekonominya dari negara berkembang menjadi negara maju hanya dalam satu masa kepemimpinan Lee Kuan Yew. Perencanaan pembangunan Singapura adalah perencanaan jauh ke depan. Bila Indonesia hanya memproyeksikan untuk 20 tahun ke depan, Singapura berani menetapkan rencana pembangunan negaranya untuk 50 tahun ke depan. Agenda pembangunan Singapura selama 50 tahun ke depan dilakukan oleh satu badan yang bernama Urban Redevelopment Authority dan dimulai pada tahun ke-6 sejak Singapura merdeka, yaitu pada tahun 1971 dengan nama Concept Land, yang menekankan pentingnya berpikir panjang, inovatif, fleksibel, dan menciptakan lingkungan yang seimbang dan dinamis. 3 tujuan utama pembangunan Singapura yang terdapat dalam Livability Framework Singapura adalah high quality of life, mengutamakan kenyamanan, kesejahteraan, dan kebutuhan warga seperti perumahan, transportasi, dan fasilitas publik yang baik. Competitive economy, menjadikan Singapura menarik bagi investor global dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Terakhir, sustainable environment, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Singapura juga memiliki perencanaan induk dan pembangunan terpadu dengan fokus utama terdiri dari mengadopsi kebijakan perumahan untuk semua, di mana lebih dari 90% penduduk memiliki rumah sendiri. Membangun apartemen bertingkat tinggi yang dirancang dengan baik, menyediakan fasilitas sosial di sekitar area perumahan. Membangun transportasi yang diintegrasikan untuk mendukung mobilitas dan akses ke fasilitas yang tersedia di berbagai wilayah. Membangun lingkungan yang inklusif dengan keragaman kelompok pendapatan dan budaya. Melakukan promosi keragaman sosial yang menciptakan masyarakat yang harmonis dan kohesif. Menyediakan ruang hijau dan fasilitas rekreasi yang tersebar di seluruh negara. Serta mendukung peluang kerja, bisnis yang berkembang, dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Seluruh rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan tata kelola dinamis yang mendukung tercapainya ekonomi kompetitif, lingkungan berkelanjutan, dan kualitas hidup yang tinggi, mengutamakan visi yang pragmatis berlandaskan integritas dan komitmen pada institusi yang kokoh, serta melibatkan partisipasi masyarakat dan membuka peluang kerjasama dengan sektor pasar. Selain itu juga didukung dengan kepemimpinan politik yang konsisten, kepemimpinan yang kuat untuk proyek nasional, pencegahan korupsi dan integritas institusi, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Singapura juga memanfaatkan kemajuan teknologi dan membenahi secara serius isu keamanan di negaranya. Meskipun konsep pembangunan Singapura menggunakan pendekatan negara kota, namun hal ini bukan berarti tidak ada kebijakan di Singapura yang tidak dapat diaplikasikan dilakukan di Indonesia. Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita gunakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan Indonesia guna mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu: pertama, brand identity yang kuat. Membangun identitas nasional merupakan kunci untuk meningkatkan kapasitas warga negara untuk bertindak sebagai duta brand pembangunan bagi negaranya. Hal ini bisa dimulai dari instansi pemerintahan yang terus menyuarakan visi Indonesia Emas, sehingga memicu kebangkitan masyarakat untuk terbangun dari mimpinya dan mulai membangun Indonesia bukan di dalam alam mimpi, tetapi realisme dunia nyata. 2. Inovasi publik. Berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Singapura pada berbagai bidang pemerintahan seperti pelayanan publik, pelayanan kesehatan, pendidikan, arsitektur, perencanaan tata kota, pengolahan limbah, transportasi, perumahan, sosial, budaya, sampai kepada pariwisata, telah berhasil mentransformasi negara ini dari negara berkembang menjadi negara maju. Inovasi publik dapat tercapai dengan adanya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan kolaboratif. 3. Lingkungan politik yang stabil. Kepemimpinan politik yang kuat serta kestabilan politik telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan utama Singapura, karena menjamin kesinambungan dalam pembangunan nasional yang tidak berhenti sewaktu-waktu akibat suksesi pemerintahan, tetapi terus berjalan karena perencanaannya telah mencapai konsensus.
Mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 tidak cukup dengan mengandalkan pemerintah saja. Perlu dukungan masyarakat dari berbagai lapisan yang bergerak seirama dengan pemerintah untuk menjalankan roda pembangunan. Gelap malam sirna sudah berganti terang. Saatnya terbangun dari mimpi, kita menyambut hari gemilang yang akan datang. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.